Mengenai Pak Rudiana belum bisa ditemui, kita tahu lah Pak Rudiana itu kan polisi. Masa kita mau diperdaya oleh seorang AS? Saya katakan, berulang-ulang di depan Pak Yutek saya katakan, penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Kasus tewasnya Vina dan Muhammad Rizky atau Eki kini memasuki babak baru. Setelah lama diam hampir 8 tahun lamanya, Dede akhirnya memberanikan diri buka suara. Di hadapan Deddy Mulyadi, Dede mengaku jika kesaksiannya dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang ia sampaikan kepada penyidik merupakan kesaksian palsu. Saat itu, Dede diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Sontak saja pengakuan Dede membuat Ibtu Rudiana seperti kebakaran jenggot. Tidak butuh waktu lama, melalui tim kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana melayangkan somasi terbuka terhadap Deddy Mulyadi dan Dede. Dalam somasi tersebut, Ibtu Rudiana menuntut Deddy Mulyadi dan Dede meminta maaf atas tuduhan yang menurutnya fitnah dan terkesan melakukan penggiringan opini negatif. Sementara Deddy Mulyadi tidak mau berpolemik terkait somasi yang dilayangkan Ibtu Rudiana terhadap dirinya. Mantan Bupati Purwakarta itu justru menyindir Ibtu Rudiana. Menurutnya, pengakuan Dede akan menjadi titik terang di tengah gelapnya kasus tewasnya Vina dan Eki yang disebut-sebut syarat dengan kejanggalan. Terlebih selama ini, Ibtu Rudiana memilih bungkam. Karena kesaksian Dede dan AF diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Vina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi saya katakan sekali lagi, kehadiran Dede semestinya disambut dengan kebahagiaan bagi Pak Rudiana bahwa Pak Rudiana selama ini mendapat kesaksian yang tidak tepat, bahkan dikatakan diduga kesaksiannya palsu, sehingga nanti bisa negur Pak Rudiana sama AF, kamu ngebohong sama saya. Dan kebohongan kamu itu telah merusak institusi di mana saya bekerja, di mana saya mengabdi. Dan ini merepotkan seluruh warga Indonesia, merepotkan Pak Kapolri, merepotkan Pak Kabar Eskrim, merepotkan Pak Kapolda, merepotkan Pak Direskrim Polda Jabar, merepotkan para penyidik. Bagaimana kita, orang-orang yang diambil di atas sumpah, memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan, masa kita mau diperdaya oleh seorang AS? Mengenai Pak Rudiana belum bisa ditemui, kita tahu lah Pak Rudiana itu kan polisi. Tapi kesini jujur aja, rasa kemanusiaan saya terketuk. Saya udah nggak mikir politik, nggak mikir apapun. Saya hanya mikir rasa kemanusiaan. Kalau iya salah, nggak apa-apa dihukum mati juga. Tapi kalau mereka dari rangkaian BAP, pernyataan para saksi, ketertutupan mantan-mantan penyidik termasuk Pak Rudiana, saya kan jadi jangan-jangan mereka benar dong. Pertanyaannya adalah, kalau mereka benar di penjara seumur hidup, gimana? Iyalah kalau salah, kalau benar mereka di penjara seumur hidup. Dan mereka kan di PUI tidak ada alat bukti, Pak. Nggak ada sidik jari, nggak ada tes DNA, sperma nggak dites, sidik jari nggak ada. Yaitu hak setiap orang untuk memberikan somasi. Kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Deddy Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik
serta melakukan penyebaran berita bohong, menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Kalau saya mah orang yang tukang minta maaf. Ini amburadul, ini Polri ya, ini ribut, gaduh ya, apalagi terbukti nanti ya skenario Rudiana. Polri selama ini dibuat gaduh, dinilai netizen oleh yang agak negatif dan seterusnya. Ini gara-gara ya, nanti kalau terbukti Pak Rudiananya, gara-gara polisi satu, oknum polisi satu ya, Pak Rudiana, gara-gara polisi satu, oknum polisi satu ya, Pak Rudiana. Nama Deddy Mulyadi belakangan ini sedang menjadi perhatian luas di tengah masyarakat. Kehadiran Deddy Mulyadi di tengah pusaran kasus tewasnya Vina seperti angin segar bagi keluarga terpidana dan saksi yang selama ini tidak mendapat perhatian dan kerap terpinggirkan. Padahal kesaksian mereka cukup vital dalam mengungkap berbagai kejanggalan yang selama ini tidak terungkap. Selama melakukan investigasi, begitu banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan Deddy Mulyadi demi tegaknya keadilan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya dalam kasus tewasnya Vina, terutama membebaskan para terpidana yang saat ini mendekam dalam penjara. Salah satu bentuk perhatian Deddy Mulyadi yakni memfasilitasi dan mendampingi keluarga terpidana dan saksi. Tidak itu saja, Deddy Mulyadi juga akan menjamin pendidikan untuk anak dari saksi Dede sampai jenjang kuliah. Itu dilakukan Deddy Mulyadi sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Dede berkata jujur pada saat diminta menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana. Dan saat disinggung mengenai alasan ikut mengawal kasus tewasnya Vina, Deddy Mulyadi secara gamblang menyebut jika semua yang ia lakukan semata-mata atas nama kemanusiaan, demi tegaknya keadilan dan demi terungkapnya kebenaran. Semua itu dilakukan Deddy Mulyadi dengan niat yang tulus, bukan modus. Dengan niat baik, bukan alasan politik yang penuh intrik. Anaknya jadi anak asuh saya, sampai perguruan tinggi aku kuliah. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini. Dan dia adalah kesatria di era ini. Pada niat saya cuma satu. Saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocoklogi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Yutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum. Tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup, dari tayangan channel YouTube,
yang saya kelola. Gimana kalau peristiwa itu menimpa saudara kita, menimpa anak-anak kita? Saya itu ingin memisahkan aspek politik dan aspek kemanusiaan. Perkara pembunuhan Vina di Cirebon dan terpidana sebanyak 7 orang yang masih mendekam di penjara, dan 1 tersangka adalah persoalan kemanusiaan, bukan persoalan politik. Dan saya tidak mau menyangkutkan itu dengan politik. Ini adalah real sikap saya sebagai manusia. Niat saya baik, saya ingin membersihkan siapapun yang bersih. Gitu loh. Kalau terpidana ini bersih, saya ingin bersihkannya. Kalau penyidik ini bersih, saya juga ingin membersihkannya. Jadi siapapun yang bersih harus kelihatan bersih. Siapapun yang kotor harus kelihatan kotornya. Karena itulah kehidupan. Dan kalau menurut saya sih, hari ini ya, rakyat Indonesia itu pemaaf loh. Dari mereka terpidana itu, saya ngomong semua, mereka nggak akan nuntut apapun pada negara. Termasuk tidak akan menuntut apapun pada penyidik. Termasuk sama Pak RT. Apabila Pak RT bohong. Pak RT bohong. Bicara dengan kekeluargaan. Hati ke hati. Kemudian diakui. Jadi novum. Mereka bebas di Mahkamah Agung. Kalaupun misalnya mereka harus mendapat kompensasi. Tidak berarti menyombongkan diri ya. Biar saya aja ngasih kompensasi sama mereka. Biar saya aja. Kalau mereka jual rumah, biar saya ganti rumah. Ya kan? Kenapa? Ya karena ini persoalan kemanusiaan. Daripada rumit harus mendapat kompensasi, nah kan harus ada putusan pengadilan segala macam, panjang lah. Mereka deritanya makin panjang nanti. Sudahlah itu, biar sama saya diurus aja. Udah, gampang. Ya, yang penting mereka bisa pulang kalau mereka nggak bersalah. Saya kata lagi, saya ingin mereka pulang kalau mereka nggak bersalah. Saya ingin mereka pulang kalau mereka nggak bersalah. Selama melakukan investigasi atau wawancara dengan keluarga narapidana dan saksi, Deddy Mulyadi menemukan fakta yang mencengangkan, yakni alasan diamnya para keluarga terpidana dan saksi yang enggan bicara mengungkap fakta yang sebenarnya. Dan betapa pilu hati seorang Deddy Mulyadi saat mengetahui alasan tersebut. Dari situlah Deddy Mulyadi melakukan pendampingan dan memfasilitasi kebutuhan para keluarga narapidana dan saksi untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Dan berikut temuan Deddy Mulyadi selama turun langsung ke lapangan menemui keluarga terpidana dan saksi dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Air mata saya tidak pernah berhenti berlari. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsu ini juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa? Yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa. Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Sehingga kehadiran saya adalah untuk mengadvokasi berbagai kebutuhan non-penyelidikan, yaitu kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga saya bisa menjamin transportasi mereka ketika
datang ke Mabes Polri, transportasi ketika ke Polda, menjamin kehidupan keluarga di rumah ketika mereka berhenti bekerja jadi kuli bangunan, jadi kuli serabutan, menjadi asisten rumah tangga, sehingga membuat rasa tenang bagi mereka untuk mau terus mengikuti seluruh proses ini sampai tuntas. Ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisasi sejak awal. Nah, saya itu sebenarnya melihat kasus ini dari awal juga pertama saya melihat peristiwanya terjadi lama, kok nggak tuntas. Yang keduanya, kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup, sangat luar biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.